Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Pagi Ibu. Pagi Ibu. Pagi Ibu. Sepertinya anak Ibu semangat sekali ya. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ayo Coki, tolong pimpin doanya ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dulu. Berdoa mulai. Nah, anak-anak, materi kita hari ini masih sama dengan yang sebelumnya, Pitagoras. Apakah kalian masih mengingatnya? Ingat dong Bu, kan kami membuat alat peraga matematika tentang Pitagoras yang Ibu tugaskan. Oh, iya ya. Ibu hampir lupa tugasnya. Silakan anak-anak dikumpul proyeknya. Ayo. Baik, Bu. Ini tugas saya. Bro. Tugas kelompok kita kayak mana? Santai, udah aku siapin lahir batin. Ada yang mau perwakilan kelompoknya untuk jelasin ke teman-temannya? Ayo silakan maju. Langsung dimulai aja ya. Ayo bro, kelompok kita aja yang jelasin. Oh no! Kali ini kita akan membahas tentang teorema Pitagoras. Nah, kelompok kami akan menjelaskannya yang merupakan tugas proyek yang diberikan pada minggu lalu. Nah, apa sih Pitagoras itu? Bagaimana sih dengan definisi Pitagoras? Terus teorema Pitagoras itu seperti apa? Nah, kalian bisa lihat di gambar berikut segitiga siku-siku. Definisi dari Pitagoras sendiri yakni Pitagoras merupakan teorema dalam matematika yang membahas mengenai sisi-sisi segitiga, di mana segitiganya itu merupakan segitiga siku-siku. Nah, teorema Pitagoras ditemukan oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Pitagoras, di mana teorema ini ditemukan pada abad ke-6. Bisa kalian lihat gambarnya, di mana yang sudut C itu merupakan sudut siku-siku, dan di depan sudut siku-siku itu sisi miring. Jadi kalau di depan sudut siku-siku itu merupakan sisi miring. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa
kuadrat sisi miring segitiga siku-siku itu sama dengan kuadrat sisi-sisi yang saling berpenyiku. Atau bisa dikatakan jika sisi terpanjang segitiga siku-siku dikuadratkan, maka akan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Nah, bagaimana sih dengan pembuktian teorema Pythagoras? Nah, berikut contoh yang bisa kalian lihat. Oke. Yang pertama, kita sediakan dulu atau buat dulu ukuran segitiga siku-siku itu menjadi 4 bagian. Seperti pada yang digambar, kita buat menjadi 4 bagian segitiga siku-siku dengan ukuran yang sama. Nah, lalu susunlah 4 segitiga tersebut menjadi bentuk persegi. Nah, bisa kalian lihat, kalian dapat membentuknya seperti yang digambar. Nah, pada gambar tersebut kan terdapat tuh persegi dengan sisi yang berukuran C, dan ada itu maksudnya persegi yang besar, dan ada persegi yang kecil. Nah, itu ukurannya tuh B dikurang A. Serta 4 buah segitiga siku-siku dengan ukuran ABC. Pembuktian teorema Pythagoras seperti ini. Nah, luas persegi kecil itu ditambah dengan luas 4 kali luas segitiga siku-siku. Nah, itu merupakan sama dengan luas persegi yang besar. Nah, kalau persegi kecil bisa dilihat B kurang A dikalikan 2 kali. Terus luas segitiga siku-siku itu 4 dikali setengah kali A kali B. Kenapa dia kali A kali B? Karena kan segitiga itu setengah kali alas kali tinggi kan. Nah, alasnya itu A, tingginya itu B. Nah, luas persegi besarnya itu kan C. Jadi kita buat seperti yang ini. B dikurang A dikalikan 2 kali itu menjadi B kuadrat ditambah A kuadrat ditambah 2AB itu ada yang kurang, baru sama dengan C kuadrat. Ya, C kuadrat. Nah, B kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan C kuadrat, atau A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, rumus Pythagoras seperti ini. Anda bisa melihat di gambarnya. Jika dia sisi miring, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ingat, kalau dia sisi miring, maka rumusnya ditambah. Jika dia bukan sisi miring, maka rumusnya dikurang. Itu sih rumus paling simpelnya. Nah, gimana sih sisi segitiga, sisi miring, sisi alas? Anda bisa melihat pada gambar berikut. Oke. Sekarang kita lanjut ke triple Pythagoras. Oke. Triple Pythagoras itu bagaimana? Triple Pythagoras merupakan kombinasi 3 bilangan yang menyatakan ukuran sisi-sisi segitiga siku-siku, sehingga berlaku A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Bagaimana sih dengan contohnya? Oke, banyak sekali triple Pythagoras. Seperti contoh berikut ini bisa kalian lihat.
4, 5 itu bilangan seperti itu. Kenapa? Karena 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Nah, ada juga bilangan yang lain. Kalian bisa lihat pada video ini ada 5, 12, 13, 7, 24, 25 dan seterusnya. Banyak banget. Oke. Gimana sih cara menentukannya kok bisa, contohnya aku bisa dapet 3, 4 dengan 5. Nah, kalian bisa lihat di video ini. Oke, contoh bilangannya kita ambil itu 3, 4, 5 ya. Kenapa sih dia bisa gitu? Oke, 3 kita kuadratkan. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat 5 kuadrat. Oke, 3 kuadrat itu sama dengan 9, 4 kuadrat itu 12. Jadi kalau 16. Jadi kalau 9 tambah 16 itu kan 25. Nah, akar dari 25 berapa? 5. Karena 5 kali 5 itu 25. Jadi harus pangkat yang sama, maka dapat hasilnya. Oke. Jadi jika 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat, maka sama dengan itu 9 ditambah 16 sama dengan 25. Nah, itu hampir sama. Seperti itu. Nah, penjelasan dari kelompok tata tadi sudah benar. Nah, sekarang kita akan masuk penjelasan soal cerita yang berhubungan dengan teorema Pitagoras jika salah satu sisi segitiganya diketahui. Oke, sekarang kita masuk cara mengerjakan soal cerita yang berhubungan dengan Pitagoras. Bisa kalian lihat gambar di sini. Sisi tegaknya 12, sisi miringnya 15. Oke, perhatikan gambar di berikut. Berapakah panjang dari CB? Berapa sentimeter? Nah, ingat kalau CB itu bukan sisi miring. Nah, kalau bukan sisi miring, berarti dia bukan ditambah. Ingat ya, kalau bukan sisi miring dia dikurang, bukan ditambah, dikurang. Maka bisa jadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat, atau A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang C kuadrat. Nah, bisa jadi seperti itu. Oke, CB itu kan bukan sisi miring ya. Nah, kalau bukan sisi miring berarti C kuadrat dikurang A kuadrat. C kuadratnya kan 15, berarti 15 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Nah, itu 15 kan 225 dikurang 144 sama dengan 81. Nah, kita akarkan 81 itu akar berapa? Nah, dapat 9 karena 9 kali 9 itu 81. Jadi, maka panjang dari CB-nya itu 9 cm. Oke, kita masuk ke dalam soal yang kedua. Diketahui ukuran dua sisi yang berpenyiku dari segitiga siku-siku adalah 12 cm dan 16 cm. Tentukan ukuran sisi yang lainnya. Oke, bagaimana sih cara menjawabnya? Jika sisi yang ditanya berhadapan dengan sudut siku-siku, maka sisi tersebut merupakan sisi miring. Ingat ya, jadi karena sisi miring berarti rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat, itu hasilnya 400. Nah, akar dari 400 itu kan 20, karena 20 kali 20 400, jadi panjangnya itu 20 cm. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui nih gimana cara mengerjakan soalnya menggunakan teorema Pitagoras kan, jika salah satu sisi segitiganya diketahui. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal untuk latihannya. Oh, ini 5 detik selesai. Gimana ngerjainnya? Sini, aku bantu ajarin. Yang sudah siap, silahkan dikumpul. Ibu pasti punya aku 100. Nah, anak-anak,
dari semua hasil latihan yang kalian kerjakan, sepertinya kalian sudah mengetahui karena Ibu melihat hasilnya, kalian sudah dapat mengerti dan memahami soal-soal cerita yang berhubungan dengan Pitagoras. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Ibu akhiri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Siang, Ibu. Siang, Bu.